Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Setia Asmianingrum dengan NIM A1C4191058. Kali ini saya akan melakukan praktikum taksonomi hewan dengan judul Phylum Annelida. Kajian teori. Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Dengan demikian, Annelida merupakan hewan yang memiliki bentuk yang tersusun atas cincin. Tubuh Annelida dilapisi dengan kutikula. Tubuhnya bersegmen dan setiap segmen dibatasi oleh sekat yang berbentuk seperti cincin. Pada umumnya, semua anggota phylum Annelida memiliki 3 lapisan dinding tubuh, atau disebut dengan tripoblastik. 3 lapisan tersebut yaitu lapisan endoderm, lapisan ektoderm, dan lapisan mesoderm. Bagian lapisan mesoderm telah berkembang menjadi sebuah rongga atau disebut selom, sehingga hewan pada phylum Annelida disebut dengan hewan tripoblastik selomata. Sebagian besar anggota phylum Annelida hidup secara bebas, namun ada juga yang parasit dengan menempel pada vertebrata, termasuklah manusia. Habitat Annelida umumnya di dasar laut, di perairan tawar, dan di tanah atau di tempat-tempat lembah. Annelida dibagi dalam 3 kelas, yaitu kelas Polychaeta, kelas Oligoceta atau kelompok cacing tanah, dan kelas Hirudinea atau kelompok lintah. Untuk mengetahui morfologi dan anatomi dari phylum Annelida, kali ini kita akan melakukan pengamatan pada salah satu anggota kelas Oligoceta, yaitu cacing tanah. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu jarum pentul, kaca, styrofoam, silet, dan cacing tanah. Prosedur kerja: dicari cacing tanah untuk diamati. Cacing tanah biasanya berada pada tanah yang gembur, teduh, dan lembab, karena kulit cacing tanah yang digunakan untuk bernafas harus selalu dalam keadaan lembab. Diletakkan cacing tanah di atas kaca dan diamati morfologinya. Hasil dan pembahasan. Tubuh cacing tanah terdiri dari bagian anterior dan posterior. Pada bagian anterior terdapat mulut, klitelum, dan segmen. Pada bagian posterior terdapat anus. Panjang cacing tanah ini kurang lebih 14 cm. Pergerakan cacing tanah disebabkan karena adanya kontraksi dan relaksasi dari otot-otot longitudinal dan otot sirkuler, otot badan yang memanjang atau longitudinal, dan otot badan yang melingkar tebal atau sirkuler menyebabkan adanya pergerakan. Kontraksi otot longitudinal menyebabkan tubuh cacing tanah bisa memanjang dan memendek. Sedangkan kontraksi otot sirkuler menyebabkan tubuh cacing mengembang dan mengkerut. Sinkronisasi kedua jenis otot ini menimbulkan gaya gerak ke depan. Tubuh cacing tanah bersegmen-segmen, di mana pada setiap segmen terdapat seta. Pada bagian bawah atau ventral terdapat pori-pori yang letaknya tersusun atas setiap segmen dan berhubungan dengan alat ekskresi atau nephredia yang ada di dalam tubuh cacing. Nephredia ini mengeluarkan zat-zat sisa yang telah berkumpul di dalam rongga tubuh atau rongga selomik berupa cairan. Fungsi pori-pori adalah untuk menjaga kelembapan kulit cacing agar selalu basah, karena cacing bernapas melalui kulit yang basah tersebut. Selanjutnya, dipindahkan cacing tanah ke atas styrofoam. Dilakukan pembelahan sepanjang garis medio sampai dorsal, mulai dari segmen di belakang klitelium menuju ke antero sampai ke segmen pertama. Setelah dilakukan pembelahan,
terlihatlah organ-organ bagian dalam dari cacing tanah, yaitu tembolok, vesikula seminalis, faring, otak, septa, dan prostomium. Nah, cukup sekian praktikum kita pada hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.